Dugaan tindakan pungutan liar terjadi di sebuah perusahaan konsultan komunikasi PT Komunika dalam proses rekrutmen karyawan baru. Diduga, HRD dan manajemen melakukan tindak pungutan liar sebesar Rp1 juta guna meloloskan karyawan baru dalam proses seleksi administrasi. Saat ini saya bersama seorang calon karyawan PT Komunika, Mbak Fitri, di mana Mbak Fitri adalah seorang calon karyawan PT Komunika yang juga melakukan proses seleksi rekrutmen ini. Selamat siang, Mbak. Siang, Mas. Boleh cerita sedikit, Mbak, apa yang hal terjadi di dalam perusahaan tersebut? Jadi saya kan melamar pekerjaan di PT Komunika. Jadi saya disuruh membayar untuk administrasi selanjutnya. Nominalnya berapa, Mbak? Kira-kira 1 juta untuk lolos ke seleksi selanjutnya. 1 juta itu digunakan untuk apa ya? Saya juga kurang tahu, Mas. Lalu, apakah jaminan dari perusahaan ini apabila kita telah melakukan pembayaran sebesar 1 juta kepada pihak perusahaan? Katanya sih bisa langsung lolos ke tahap selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Baik, itulah wawancara saya dengan Mbak Fitri selaku calon karyawan PT Komunika. Dari Padang, saya Ahmad Raffi melaporkan. Permisi Bu, ya. Saya mendapatkan berita dari media mengenai perusahaan kita. Tolong kamu panggilkan sekarang HRD dan manajer. Baik Bu. A few moments later. Siapa yang kalian melukai duduk? Kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Enggak. Kalian ngapain? Ini Bu, Kerja becus nggak sih? Hah? Kerja becus nggak sih? Kalian tahu nggak sih job desk kalian itu apa? merekrut karyawan. Terus kenapa bisa itu beritanya keluar? Kalian pungli. Mohon maaf Bu. Kamu Rafli, Iya Bu. kamu nerima uang berapa? 1 juta kemarin. Dan kamu benar-benar nerima? Iya Bu. Buat apa uang itu nggak cukup gaji kamu di sini? Cukup. Ini Bu buat Saya nggak mau tahu, kalian berdua saya pecat. Maaf Bu, maaf sebentar. Maaf Bu, jangan mengambil keputusan saat emosional Bu. Bagaimana kita mengadakan suatu pembinaan terhadap kepada si ARD dan manajernya itu. Buat apa saya bisa cari pengganti yang lebih baik dari mereka? Ya, ini untuk juga untuk kedepannya bagaimana perusahaan ini. Udah saya nggak mau tahu ya, saya capek. Kamu urus aja yang bapak kamu. 3 days later. Terima kasih sudah mau berbisnis dengan kami PT Komunika. Ya, selamat siang. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Permisi Bu, Ya. saya membawa seorang pembina untuk membina si manajer dan HRD kita. Bagaimana menurut Ibu? Kan saya udah bilang kemarin saya nggak mau ngeliat mereka lagi. Saya akan bertanggung jawab atas keputusan ini Bu. Oke, saya akan kasih mereka 1 kali lagi kesempatan. Kalau misalkan mereka masih berbuat kesalahan, kamu juga saya pecat ya. Baik Bu. Permisi sebelumnya Bu. Ya. Saya dari pembina perusahaan. Saya ingin membina yang karyawan Ibu yang bermasalah.
apakah ibu mengizinkan saya untuk menjadi coach di perusahaan ibu? Tapi kamu tahu sebelumnya masalahnya apa? Yang di media itu ya kan Bu? Iya benar sekali. Baik, saya akan kasih kamu kesempatan. Tapi saya benar-benar berharap hasil dari coaching kamu itu benar-benar membuahkan hasil ya. Saya nggak mau PT Komunika ini ujung-ujungnya bangkrut cuma gara-gara si mereka berdua yang nggak becus itu. Oke, kamu Saya silakan. usahakan, Bu. Iya, kamu silakan. Baik, saya lagi sibuk soalnya. Ya permisi Bu. Iya. Saya nggak habis pikir ya, orang seperti kalian yang bekerja di perusahaan sebesar ini tapi melakukan hal yang tidak patut untuk dilakukan oleh perusahaan sebesar ini. Jadi kalian maunya gimana? Saya mau di sini Bu. Kalian yakin? Yakin? Apakah kalian masih bisa menaikkan kinerja kalian untuk perusahaan ini? Saya yakin bisa berkompeten di perusahaan. Yakin. Terus apa yang kalian lakukan selama ini, kalian nggak takut dosa? Takut Bu. Terus masih juga melakukan hal yang begitu sudah tahu dosanya? Kan bisa tobat Bu. Tuh. Baiklah, kalau udah begini saya juga nggak mau tahu lagi. Kalian harus menaikkan penghasilan dari perusahaan ini. Siap ini saya akan melaporkan pada pimpinan kalian. Baik, sekian, terima kasih. Selamat siang. Siang Bu. Saya di sini sebagai pembina. Saya utusan dari perusahaan PT Komunika. Nah, di sini saya mendapatkan kabar bahwa dari saudara sendiri mendapatkan permasalahan yaitu mengenai pungli. Apakah benar? Benar, benar. Sebelumnya saya ingin menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Sebenarnya saya kekurangan gaji Bu. Anak saya lagi sakit di rumah, lagi ngira kanker, jadi saya butuh uang Butuh banyak. uang. Ya. Kalau dari HRD sendiri, Kalau dari HRD sendiri itu dapat perintah langsung dari manajernya. jadi udah ada kerjasama berarti antara kalian untuk melakukan pungli ini. Ya. Nah, kalau menurut kalian, apakah tindakan kalian itu sudah benar atau gimana? Seharusnya kalian itu harus melakukan apa sebagai staf di sini? Ya, saya kalau mau minjam uang susah Bu. Oh. Nah, jadi saya sebagai mempunyai sebuah jabatan, saya manfaatkan jabatan ini untuk berbuat hal yang seperti itu. Kalaupun saya minjam uang, saya kan susah sendiri juga nantinya Bu. Gitu. Oh, berarti ada susah untuk meminjam uang di perusahaan ini. Tapi kalian ya mengerti kan kalau itu perbuatan salah, seharusnya tidak dilakukan. Nah, selanjutnya kalian apakah masih tetap ingin bekerja di sini atau bagaimana? Saya sangat butuh uang, jadi saya ingin bekerja di sini. Kalau begitu nanti saya usahakan untuk membicarakannya kepada pimpinan kalian agar kalian tetap untuk bekerja di sini. Tapi dengan sudah prosedurnya sudah ada di perusahaan ini. Many months later. Bu, ini ada pemberitaan terbaru terkait perusahaan kita. Ya, saya sangat salut ya dengan kalian semua, terutama dengan kalian berdua. Ya, walaupun kejadian kemarin tuh bisa saya bilang tidak bisa saya maafkan, tapi berkat adanya berita ini kalian bisa membersihkan kembali nama perusahaan kita. Saya harap kinerja kalian semakin baik ke depannya dan dibantu juga dengan sekretaris. Juga saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembina kita, Coach. Saya berharap kerja sama kita bisa berjalan dengan baik dan saya akan menaikkan gaji kalian 20% dari gaji sebelumnya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Baik, silakan kembali ke depan. Terima kasih Bu. Iya.